Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students, how are you today? I hope you all in the healthy condition and keep spirit. Miss harap kamu tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Nah, saat ini kita sudah memasuki tema H, yaitu Prajamuda Karana. Subtema 1. Aku anggota pramuka. Pembelajaran 1. Subtema 1. Aku anggota pramuka. Prajamuda Karana atau pramuka merupakan peserta didik yang tergabung dalam gerakan Pramuka Indonesia. Pramuka belajar dan berlatih banyak hal dalam sistem yang dikenal dengan nama kepramukaan. Dengan menjadi pramuka, kita dapat mengenal alam lebih dekat lagi. Sebagai anggota pramuka, kita juga dapat belajar banyak untuk memupuk kebersamaan dengan anggota lainnya. Nah, di pembelajaran 2 ini ada sebuah teks. Yuk kita baca sama-sama. Bagi nusa dan bangsa. Murid-murid kelas 3 sedang mengikuti kegiatan kepramukaan. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka mendengarkan nasihat Kak Rama, pembina pramuka di sekolah. Kak Rama mengajak para pramuka memahami lirik lagu himne pramuka. Pada lagu terdapat janji untuk menjadi manusia Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, serta menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Para pramuka juga diingatkan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti dengan segala kemampuan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan jaya. Sekarang, yuk kita kerjakan ayo diskusi halaman 9. Tulis di buku paketmu ya. Nah, di sini kita ada pertanyaan, bagaimanakah cara berbakti kepada nusa dan bangsa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, Miss akan jelaskan ya. Kalian bisa menulisnya di buku paket kalian. Yang pertama, belajar dengan tekun agar berprestasi dan membangun nusa dan bangsa. Kedua, mencintai dan menghargai adat dan kebudayaan Indonesia. Ketiga, menjaga persatuan Indonesia. Keempat, mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Nah, sekarang masuk ke ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Garuda Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan kelima simbolnya dapat kita lihat pada perisai burung Garuda Pancasila. Adapun Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Setiap negara memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Lambang-lambang negara tersebut memiliki arti dan makna tertentu. Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Rancangan awal Garuda Pancasila berasal dari cerita wayang. Setelah disempurnakan, Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia, yaitu burung elang Jawa. Beberapa penjelasan tentang Garuda Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Kedua, kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ketiga, sayap Garuda Pancasila terkembang lebar siap untuk terbang. Yang keempat, pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol-simbol Pancasila. Dan yang kelima, kaki Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya kita lewati dulu ayo menjawabnya. Kita lanjut ke ayo menulis ya. Isi di buku paketmu halaman 11. Nah, lambang negara adalah ya, simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Nah, informasi yang pertama, lambang negara adalah ya, simbol
atau Garuda Pancasila. Informasi kedua, Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Informasi ketiga, rancangan Garuda Pancasila, yaitu berasal dari cerita wayang disesuaikan dengan hewan asli Indonesia, yaitu elang Jawa. Dan informasi keempat, penjelasan tentang Garuda Pancasila. Kamu bisa memilih salah satu ya. Yang pertama, Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Yang kedua, kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Yang ketiga, sayap Garuda terkembang lebar siap untuk terbang. Yang keempat, pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol-simbol Pancasila. Dan yang terakhir, kaki Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sambil kamu menulis, kamu bisa mempause video ini dulu ya. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut menjelaskan tentang makna dari Garuda Pancasila. Kita lihat dulu ya. Hari ini kita akan belajar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Yuk kita belajar bersama-sama. Arti lambang Garuda Pancasila berdasarkan jumlah bulunya. Pada bagian sayap terdapat 17 helai bulu, menunjukkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bagian ekor terdapat 8 helai bulu, menunjukkan bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Pada bagian bawah perisai terdapat 19 helai bulu, dan pada bagian leher terdapat 45 helai bulu, menunjukkan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Hal ini berarti jumlah bulu yang terdapat pada setiap bagian menunjukkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekarang kita akan membahas bagian lain yang terdapat dalam lambang Garuda Pancasila. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Dalam perisai tersebut terdapat garis melintang menandakan bahwa Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Terdapat gambar-gambar yang menunjukkan lambang sila-sila Pancasila. Sila pertama bergambar bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bergambar rantai emas, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bergambar pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat bergambar kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima bergambar padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain gambar pada perisai tersebut,
kaki burung Garuda juga mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian dulu ya pembahasan untuk lambang-lambang Garuda Pancasila. Sampai ketemu lagi. Nah, kalian sudah menonton kan tayangan tadi tentang Garuda Pancasila? Nah, video tersebut Miss download dari http://youtube.com tentang makna Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah tugas kalian. Kerjakan bagaimana sikapmu halaman 12 di buku paket. Oke, selanjutnya kita kerjakan yuk. Ayo mengamati. Amati gambar di samping. Nah, kamu lihat, itu ada salah satu contoh ruang kelas. Nah, gambar di samping adalah ruang kelas. Pada bagian depan kelas terdapat Garuda Pancasila dan foto Presiden serta Wakil Presiden Indonesia. Kamu bisa lihat ya, nih fotonya. Ini foto presiden, ini Garuda Pancasila, dan ini foto Wakil Presiden Indonesia. Selain di sekolah, terdapat tempat lain di mana kita dapat menjumpai lambang negara kita. Kira-kira di mana lagi ya? Sebutkan tempat-tempat tersebut. Nah, sambil Miss jelaskan, kamu tulis ya di buku paketmu. Nah, tempat-tempat yang kita jumpai lambang negara atau Garuda Pancasila. Pertama ada di gedung atau kantor presiden. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah Istana Presiden. Yang kedua, gedung atau kantor lembaga negara serta instansi pemerintahan. Ini contohnya. Ini adalah contoh Garuda Pancasila di gedung DPR. Yang ketiga, pada dokumen resmi seperti kartu keluarga, ada di paspor juga, ada di ijazah, di KTP, dan lain-lain. Yang keempat, pada mata uang. Nah, setiap mata uang akan ada Garuda Pancasilanya ya. Kamu bisa lihat di uang 1000, di uang 2000, di uang 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan uang 100.000. Yang terakhir ada atau pada materai.